Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan. Kami di sini dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi pada hari ini. Sebelum itu, terima kasih kepada dosen pengampu Ibunda Profesor Dr. Hasna Faiza RM yang telah membimbing kami pada mata kuliah ini. Sebelum masuk pada pembahasan, di sini kami akan memperkenalkan dari kelompok 5, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Ahmad Maulana Rusli, yang kedua ada Esther Simanung Khalid, yang ketiga ada Lailatul Hikmah, dan yang keempat ada Putri Syailda Lestari. Jadi pada materi kelompok 5, di sini kami akan membahas tentang pengembangan instrumen penelitian kualitatif dan kuantitatif. Jadi langsung saja masuk pada materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu pengertian instrumen penelitian. Jadi apa itu instrumen penelitian? Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif, instrumen memiliki perbedaan dalam bentuk dan cara penggunaannya. Selanjutnya kita masuk pada instrumen penelitian kuantitatif dan jenisnya. Penelitian kuantitatif berfokus pada pengukuran variabel secara numerik dan sering menggunakan instrumen terstruktur. Jadi, jenis dari instrumen penelitian kuantitatif yang kami sajikan di sini ada 5. Yang pertama yaitu kuesioner atau angket. Jadi, kuesioner atau angket ini merupakan daftar pertanyaan tertulis yang diberikan kepada responden untuk memperoleh data. Yang kedua ada tes. Digunakan untuk mengukur kemampuan prestasi dan karakteristik tertentu. Yang ketiga ada skala Likert, yaitu instrumen untuk mengukur sikap atau persepsi responden terhadap suatu variabel. Yang keempat ada observasi terstruktur, yaitu observasi dengan pedoman yang sudah ditetapkan sebelumnya. Yang kelima ada dokumentasi, yaitu analisis terhadap dokumen tertulis, rekaman, atau data sekunder. Jadi dari 5 instrumen penelitian ini, masing-masing instrumen memiliki kelebihan dan kekurangan, serta harus dipilih sesuai dengan tujuan penelitian agar data yang diperoleh valid dan reliable. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Esther Simanung Khalid. Materi yang selanjutnya adalah langkah pengembangan instrumen kualitatif. Nah, yang pertama, identifikasi variabel. Nah, dalam langkah ini kita harus menentukan variabel penelitian berdasarkan kajian teori. Langkah yang kedua ada operasionalisasi variabel. Nah, dalam langkah ini kita mendefinisikan variabel secara operasional untuk menentukan indikator pengukuran. Kemudian langkah yang ketiga penyusunan instrumen. Nah, dalam langkah ini kita membuat pertanyaan atau menyusun item yang relevan dengan indikator variabel. Langkah yang keempat adalah uji validitas dan reliabilitas. Nah, uji validitas digunakan untuk mengukur apakah instrumen benar-benar sesuai dengan apa yang seharusnya diukur. Nah, kemudian uji reliabilitas digunakan untuk menguji konsistensi hasil pengukuran menggunakan metode seperti ALPA. Tahap yang terakhir ada revisi dan uji coba. Nah, dalam tahap ini kita lakukan perbaikan instrumen berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas, lalu kita lakukan uji coba di lapangan. Baik, saya Lailatul Hikmah akan melanjutkan materi terkait instrumen penelitian kualitatif dan juga jenisnya. Nah, penelitian kualitatif ini menekankan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial melalui data non-numerik. Adapun jenisnya yang pertama yaitu pedoman wawancara, yaitu panduan dalam wawancara mendalam dengan informan. Yang kedua ada observasi partisipatif, yaitu peneliti ikut serta dalam kegiatan subjek penelitian untuk memahami fenomena secara langsung. Yang ketiga ada dokumentasi, yaitu analisis terhadap dokumen, foto, rekaman, atau arsip sejarah. Yang keempat ada catatan lapangan, yaitu catatan reflektif dari pengamatan dan wawancara selama penelitian berlangsung. Baik, yang terakhir ada langkah pengembangan instrumen kualitatif. Langkah pengembangan instrumen kualitatif di sini terdapat 5 langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah identifikasi fokus penelitian. Tujuannya di sini merupakan untuk menentukan fokus penelitian dan juga pedoman apa yang ingin dipahami oleh seorang peneliti. Yang kedua ada penyusunan pedoman wawancara dan observasi.
Biasanya menggunakan pertanyaan terbuka untuk menggali informasi lebih dalam serta menyesuaikan konteks sosial dan budaya para responden. Yang ketiga ada uji coba instrumen. Biasanya uji coba instrumen ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas instrumen. Yang keempat ada revisi dan penyempurnaan. Revisi dan penyempurnaan di sini biasanya menyesuaikan instrumen dengan hasil kerja di lapangan. Serta yang kelima ada triangulasi data. Biasanya triangulasi data ini menggunakan berbagai sumber data seperti wawancara, observasi, dan juga dokumentasi untuk mengetahui dan juga meningkatkan kredibilitas hasil penelitian. Kesimpulan materi kelompok 5 hari ini adalah pengembangan instrumen penelitian harus disesuaikan dengan jenis penelitian yang akan digunakan, seperti instrumen kuantitatif yang lebih terstruktur dan juga mengandalkan uji validitas serta reliabilitas statistik, atau menggunakan instrumen kualitatif yang lebih fleksibel dan juga menekankan pada kedalaman serta kredibilitas data dan juga triangulasi data. Berikut adalah sumber referensi yang kelompok 5 gunakan pada materi hari ini. Sekian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.